Hai teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Teresita Maksima Walakawolo, biasa dipanggil Ita. Sekarang saya berada di semester 6 di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Nah, sore ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesiagaan darurat, pemberantasan wabah zoonosis, dan partisipasi masyarakat. Dari topik tersebut ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, apa itu kesiagaan darurat, penanggulangan zoonosis, dan siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat? Kesiagaan darurat meliputi kegiatan penyusun kebijakan, perencanaan, pedoman, dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respon keadaan darurat penyakit hewan yang efektif dan tepat waktu. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat, pemberantasan zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan. Pedoman kesiagaan darurat disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan, dan perikanan. Poin yang kedua yaitu pada pedoman kesiagaan darurat, apa yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan. Yang dimaksud dengan disosialisasikan artinya menyampaikan atau memberitahukan bagaimana tindakan respon cepat terjadinya wabah. Sedangkan disimulasikan artinya menguji cobakan tindakan respon cepat apabila terjadinya wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan. Poin yang ketiga, mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi? Perlu dievaluasi karena evaluasi yang dimaksud untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat. Poin yang keempat, pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis dilakukan oleh siapa? Pernyataan wabah zoonosis diumumkan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Poin yang kelima, pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Siapakah pihak otoritas veteriner? Jelaskan syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner. Syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner yaitu otoritas veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Otoritas veteriner terdiri atas yang pertama, otoritas veteriner nasional. Otoritas Veteriner Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan nasional. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan berwenang. Kedua, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan. Yang ketiga, menduduki jabatan paling rendah pemimpinan tinggi pertama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, atau karantina hewan. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu otoritas veteriner kementerian. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 yaitu telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pertama yang membidangi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, atau karantina hewan. Yang ketiga, ciri yang ketiga, otoritas veteriner provinsi. Otoritas veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah provinsi. Syarat untuk dapat diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 yaitu telah ditetapkan oleh gubernur sebagai dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi suburusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Ciri yang keempat yaitu otoritas veteriner kabupaten atau kota. Otoritas veteriner kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf D berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah kabupaten atau kota.
Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 yaitu telah ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawasan membidangi sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Poin yang keenam yaitu bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus. Yang pertama, penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik yaitu pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Yang kedua, penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa liar yaitu pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Yang ketiga, penanggulangan zoonosis yang bersumber dari hewan keperluan khusus yaitu pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Berikut poin yang ketujuh, jelaskan contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis. Yang pertama, setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungan. Yang kedua, setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa atau nama lain kecamatan, otoritas veteriner, dan otoritas kesehatan setempat. Berikut poin yang ke-8 yaitu bagaimana pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis. Kementerian, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota harus mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Keikutsertaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota membentuk kadar pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis diatur dengan peraturan menteri. Sekian, semoga dapat bermanfaat bagi